mulai ya. Biar dulu bikin video. Ya, mulai. Yang nggak presentasi tolong di mute ya. Siap. Kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Novidian Natasi Eskom MSI selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan ini saya dan teman-teman dari kelompok juga untuk UAS rekayasa perangkat lunak akan membahas mengenai rancangan sistem yang berjudul Sistem Informasi Pakar Diagnosa Awal Alergi dengan Android berbasis web HTML. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Janur Jaman, nomor NPM-nya 22706446121, dan kedua rekan saya Mas Daad Hadiwinata, yang ketiga Mas Heru Gunadi, dan yang terakhir Mas Yeri Kurniawan. Nah, yang pertama ini adalah tampilan pada saat kita login. Ini ada dua menu, yaitu menu username dan password seperti halaman login biasanya. Terus yang kedua adalah ini adalah menu-menu yang ada di aplikasi rancangan aplikasi sistem tersebut. Yang pertama menu about yang di sini menceritakan tentang kenapa sistem ini dibangun dan fungsi sistem ini. Yang kedua referensi ini adalah berisi tentang fitur kumpulan-kumpulan jurnal sistem pakar yang membahas tentang alergi yang menjadi rujukan kami dalam membangun sistem ini. Yang ketiga menu report, fitur ini berisi record database pasien-pasien yang sudah didiagnosa beserta hasil diagnosa, grafik jumlah pasien laki-laki dan perempuan, serta interface yang menggunakan Google Locker Studio. Menu keempat adalah hitungan. Nah, hitungan ini berfungsi sebagai simulasi hitungan oleh sistem dengan metode Certify-Factor menggunakan logika fuzzy. Menu keempat adalah dokter. Di dalam fitur ini berisi tentang kumpulan-kumpulan video seorang pakar atau dokter yang membahas tentang berbagai macam alergi, meliputi penyebab, pencegahan, dan pengobatan. Fitur yang selanjutnya adalah alergi. Pada menu ini berisi kumpulan-kumpulan paper, tulisan tentang pembahasan alergi yang diterbitkan oleh website Halodoc. Seterusnya adalah diagnosa. Pada fitur ini berisi form diagnosa gejala-gejala yang berisi timbul pada orang-orang yang mengalami alergi. Ini menggunakan Google Form untuk merecord hasil diagnosa tersebut. Yang menu terakhir adalah logout. Logout adalah menu untuk keluar dari aplikasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yeri. Kepada Mas Yeri saya persilakan. Terima kasih Mas Jajang. Boleh dibantu Mas untuk slide berikutnya? Ya, aplikasi yang kita buat ini menggunakan beberapa tools Pak. Di antaranya seperti yang Bapak lihat, di sini bisa digunakan di smartphone, dan kita dibantu oleh Google Drive, Google Spreadsheet, Google Site, aplikasi Geyser, HTML5, Google Form, dan Google Looker Studio. Berikutnya, tolong dibantu Mas. Ya, ini adalah diagram sequence user atau admin. Di sini kita bisa melihat sebagai user atau admin, dia login menuju menu utama. Dan pada waktu tampilan menu utama ialah itu menyangkut analisa penyakit, dan user ataupun admin itu mengisi form diagnosa. Setelah melakukan analisa penyakit, dia akan menginput data pasien. Nah, data pasien yang diinput itu akan dibalikan dengan form untuk diisi gejala-gejala yang dia rasakan. Nah, setelah penginputan gejala, sistem akan memulai proses untuk mendiagnosa. Dan setelah didiagnosa, maka akan keluar hasil analisanya. Seperti itu. Berikutnya, Mas Dad. Ya, ini adalah diagram user case. Nah, di sini ada perbedaan di dua diagram ini. Yang pertama ialah diagram admin di sebelah kiri dan diagram user di sebelah kanan. Di sini menunjukkan
saat admin ingin masuk, dia harus memasukkan user dan password, lalu dia login, dia bisa mengakses halaman, about, referensi, info alergi, dokter, simulasi hitungan, report, diagnosa. Dan di sini ialah dia dalam report ini dapat melakukan edit data, edit gejala, dan penginputan data. Sedangkan untuk diagram use case user, di sini pada waktu user memasukkan username dan password untuk login, dia hanya dapat mengakses halaman about, referensi, info alergi, dokter, simulasi hitungan, report, dan diagnosa. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Heru Gunadi. Untuk Mas Heru, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yeri. Untuk selanjutnya yaitu diagram activity admin atau user. Di sini ada user atau admin, kemudian ada kolom sistem dan kolom admin. Untuk yang alur yang pertama dimulai dari user admin kemudian melakukan input user atau password. Jika input user atau passwordnya berhasil, kemudian akan dilanjutkan ke tahap verifikasi user atau password. Jika dalam input user atau passwordnya salah, sistem akan melakukan validasi bahwa prosesnya ditolak. Kemudian jika login user dengan passwordnya berhasil, akan menampilkan setelah tahap verifikasi user dan password akan menampilkan menu utama. Kemudian alur berikutnya user atau admin input form diagnosa. Jika tahap validasinya berhasil, maka akan diproses, kemudian dilakukan setelah input form diagnosanya berhasil, kemudian dilakukan kirim atau send. Kemudian dilakukan tahap validasi atau hasil diagnosanya. Jika hasil diagnosanya benar, akan menerima hasil diagnosa, kemudian dari admin akan mendapatkan outputnya, yaitu simpan data hasil diagnosa pasien. Selanjutnya boleh dibantu Mas Jajang. Ya, untuk simulasi perhitungannya, seandainya seorang pakar penyakit alergi menyatakan bahwa probabilitas seorang berpenyakit alergi makanan laut adalah contohnya dalam 0,00. Dari data lapangan menunjukkan bahwa dari 100 orang penderita penyakit alergi makanan laut, yaitu sejumlah 60 orang memiliki gejala bengkak pada mata, wajah, bibir dengan menganggap nilai H sama dengan alergi makanan laut. Kemudian untuk hitung faktor kepastian bahwa alergi makanan laut terindikator oleh adanya bengkak pada wajah, bibir, dan leher. Perhitungannya adalah P alergi makanan laut sama dengan 00, kemudian P alergi makanan laut dibagi bengkak, yaitu 60 dibagi 100, hasilnya adalah 0,60. Kemudian MBHE sama dengan perhitungannya adalah max 0,6 000 dikurang 0,0066 dibagi hasilnya 1 dikurang 0,000 sama dengan 00 dikurang 0,66 dibagi 1 dikurang 0,066. Hasilnya adalah sama dengan 00 min 000 dibagi 1 dikurang 0,066. Hasilnya adalah 0,534 dibagi 0,934, hasilnya adalah 0,57. Untuk perhitungan atau rulesnya adalah CF sama dengan 0,57 dikurang 0 sama dengan 0,57. Rulesnya adalah jika gejala sama dengan bengkak pada mata, leher, bibir, kemudian penyakit, hasilnya adalah alergi makanan laut dengan CF-nya adalah 0,57. Wawancara seorang pakar jika bengkak di bibir, mata, leher, mungkin alergi makanan laut. Nilai CF rule didapat dari interpretasi dari pakar yang diubah nilai CF tertentu. Di sini ada kolom uncertain term dan CF. Untuk hasilnya maybe, mungkin, atau 0,4 untuk nilai CF-nya. Untuk probably atau kemungkinan besarnya di sini dengan nilai 0,6. Selanjutnya boleh dibantu Mas Jaja. Untuk logic sistemnya, jika value lebih dari 0,8,
akan menampilkan bahwa terindikasi. Jika value-nya lebih dari 0,6, hampir pasti. Jika value-nya adalah lebih dari 0,4, hasilnya kemungkinan besar. Jika value-nya lebih besar dari 0,2, hasilnya mungkin atau tidak terindikasi. Kategorinya dari 0 sampai 0,2, hasilnya adalah tidak terindikasi, indikatornya 0,21 sampai 0,4, hasilnya mungkin. Kemudian 0,41 sampai 0,6, hasilnya kemungkinan besar. Kemudian untuk kategori selanjutnya ada 0,61 sampai 0,8, hasilnya adalah hampir dipastikan. Untuk 0,81 sampai nilai 1, hasilnya adalah definiti atau pasti terindikasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Daat. Ya, terima kasih Mas Heru. Ya, terima kasih Mas Heru. Udah nampil belum video saya? Bukan. Sudah Mas, sudah. Siap. Nah, ini tampilan database pasien. Dalam hal ini kita menggunakan Google Looker Studio sebagai interface-nya untuk menampilkan. Di sini terdapat grafik diagram pasien antara laki-laki dan perempuan, kemudian keterangan kode alergi itu AML, alergi makanan laut, AD, alergi debu, SS, alergi susu sapi, kemudian HP itu alergi hewan peliharaan. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada menu edit update data, edit, kemudian ada report. Selain tersimpan di database, report ini langsung terkirim pada waktu kita mendiagnosa pasien melalui email pasien yang dimasukkan ya. Kemudian slide selanjutnya boleh dibantu Mas Jajang. Nah, ini bentuk hasil diagnosa yang dikeluarkan oleh sistem ini. Nah, kalau kita lihat di sini alergi makanan laut itu ada 6 indikator ya. Jadi kita pasang bobot nilai 6/6. Jadi 1/6 itu 0,16. Jadi indikator atau gejala-gejala di alergi makanan laut itu ada 6 gejala, sehingga apabila dia memilih iya atau tidak, apabila memilih iya itu mendapat bobot nilai 0,16 ya. 1 dibagi 6 kan 0,16. Apabila tidak ya tidak 0. Kemudian akan ditotal, kemudian akan muncul di bawah itu tingkat persentase nilai bobotnya ya 0,32, berarti dia mungkin ya kemungkinan terkena alergi makanan laut. Nah, kalau mungkin sesuai logika yang kita pasang di depan tadi, bahwa pencegahannya akan keluar ya di form diagnosa. Apabila dia tidak terindikasi, pencegahannya akan tidak keluar kan, mungkin pasti. Nah, tadi kita pasang logika Puzi itu sama dengan logika Boolean 1 atau 0, tetapi di antara 1 dengan 0 itu kan ada beberapa kriteria. Enggak 1, 0 aja. Terindikasi atau tidak terindikasi bukan itu kan, tapi ada kriteria lain. Hampir pasti atau mungkin atau. Kemudian slide selanjutnya Mas Jajang mohon dibantu. Nah, jadi aplikasi yang kami kembangkan ini kami kira merupakan sistem rekayasa perangkat lunak ya. Kenapa? Karena alasannya kan kita tahu smartphone yang kita gunakan ini hanya biasanya digunakan sebagai alat komunikasi biasa ya. Dengan sedikit sentuhan dan rekayasa kita, sehingga dia berubah fungsi menjadi alat diagnosa pasien yang layaknya seorang dokter ahli, sehingga dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyakit alergi. Jadi kalau kita merujuk ke pengertian rekayasa perangkat lunak, yaitu suatu rangkaian sistem mulai dari perencanaan, pengembangan dan maintenance sistem sehingga bisa membantu pekerjaan manusia ya, kami kira aplikasi yang kami bikin di Android ini bisa termasuk rekayasa perangkat lunak.
Mungkin itu dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkod Om Jajang? Aman? Sudah Pak, sudah Pak. Tinggal di Siap, closing mantap. sama Mas Jajang. Ya, tafadhol.